Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan biarlah puji-pujian kita boleh naik ke hadapan Tuhan, dan firman yang boleh menjadi lewat dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Kau sudah memimpin kami sehingga kami boleh sampai di tempat ini, untuk kami boleh kembali berkumpul, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh membalas sedikit kasih yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan hati kami, persatukan hati kami Tuhan, supaya puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menarik hadirat-Mu turun di atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan, atau mereka menghadapi persoalan yang lainnya Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang mendidik mereka satu persatu, sehingga mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kebaktian kami malam hari ini, dari pertengahan awal hingga akhirnya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu kami, yang mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu hati kami dan pikiran kami Tuhan. Kami ikat, kami patahkan dan kami hancurkannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang
putus-putusnya kami berterima kasih. Tidak putus-putusnya kami bersyukur Bapa, karena kasih-Mu atas setiap kami yang selalu menyertai kami setiap hari, setiap menit, setiap detik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Segala kebutuhan kami, segala persoalan kami, segala kegundahan kami Tuhan, segala kelemahan kami mau serahkan kepada-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menyertai kami, Engkau yang selalu memimpin kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang mau memuji nama Tuhan lebih lagi, kita berikan kita katakan sama-sama, amin. Jika kemuliaan Tuhan kita, haleluya. Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, atas segala raja. Amin.
luar biasa. Amin. Kita siapkan hati kita. Apapun yang terjadi, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan Tuhan, kami akan menjalani semua. Oh, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawamu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah dibawaku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kau selalu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Karena itu ajar setiap kami, untuk kami boleh percaya dengan sungguh, akan mempercayakan dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami ada ketenangan, kami mendapat kekuatan, kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan puji-pujian sorak-sorai kami yang keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat Tuhan. Roh Kudus, rapikanlah hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke dalam satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Shalom kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Tentunya kita bersyukur ya untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, malam ini sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk mengajak menaikkan satu pujian. Ya, ini pujian yang sebenarnya sudah agak lama sudah, tapi di tempat kita memang belum pernah dipakai. Pujian yang menyatakan bahwa di dalam tangan Tuhanlah hidup kita itu aman, hidup kita itu tenang, sebab Dia Tuhan adalah pemilik atas hidup kita. Tuhan
di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 mulai sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sekali lagi, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang setuju berkata amin. Nah, Bapak Saudara, judul perenungan firman Tuhan pada sore atau malam ini adalah pemilik hidupku. Ya, sekali lagi, pemilik hidupku. Ya, itu juga judul lagu yang tadi kita nyanyikan bersama, pemilik hidupku. Saudaraku, sebagai umat-umat Tuhan kita harus menyadari siapakah pemilik hidup kita. Karena apa? Kalau kita tidak mengerti, kita tidak menyadari pemilik hidup kita, maka di dalam tindakan kita, di saat kita mengambil sebuah keputusan, itu akan salah, itu akan keliru, tidak akan terjadi yang seharusnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu, kita nggak menyadari siapa pemilik hidup kita. 1 Korintus 6 tadi di awal ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu? Ini sebuah kalimat tanya ya. Tidak tahukah kamu? Nah, Tuhan juga tanya kepada setiap kita sore malam ini, tahu enggak kita itu? Ya, tidak tahukah kamu? Apakah kita tahu? Tahu tentang apa, Pak? Saya langsung lompat ayat 19 bagian akhir dikatakan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Diri kita, hidup kita itu bukan milik kita. Ternyata seperti itu, saudara. Ya, kalau umat Tuhan yang tidak mengerti, mereka beranggapan, ya hidupku ya punya aku sendiri. Aku yang berhak menentukan, aku yang berhak memutuskan untuk hidupku, karena hidupku ini adalah milikku sendiri. Nah ini kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti. Tetapi saat kita perhatikan dengan sungguh ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan mengapa bahwa diri kita ini bukan milik kita sendiri. Sebab kita itu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kapan kita dibeli dan telah lunas dibayar? Kapan, saudara? Itu terjadi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka korban Tuhan Yesus di atas kayu salib itu menebus hidup kita. Seharusnya kita menuju ke hukuman kekal, menuju kebinasaan kekal selamanya, namun karena karya salib Kristus kita ditebus. Kristus mati menggantikan segala hukuman atas dosa kita, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi berada di bawah hukuman, tidak lagi menuju kebinasaan, tapi kita boleh beroleh hidup yang kekal. Itulah karya penebusan, sehingga hidup kita bukan lagi milik kita sendiri. Ya, jadi karena itu saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, kita betul-betul menyadari akan hal ini, kita betul-betul mengingat akan hal ini, bahwa ternyata hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Karena Kristus sudah mati, Kristus sudah menebus hidup kita, sehingga hidup kita adalah milik Tuhan Yesus. Nah, sore malam ini kita akan belajar, jika kita menyadari bahwa hidup kita, diri kita adalah milik Tuhan, maka kita akan siap melakukan dua hal. Ya, sekali lagi, jika kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan, maka kita akan melakukan dua hal yang penting ini dalam hidup kita. Apakah itu? Yang pertama, jika kita menyadari bahwa hidup kita, diri kita adalah milik Tuhan, maka kita akan memberi diri kita untuk dididik dan diatur oleh Tuhan. Sekali lagi, memberi diri kita
untuk dididik dan diatur oleh Tuhan. Karena yang punya hidup kita Tuhan. Tuhan sudah menebus, membeli dengan darah yang mahal. Hidup kita milik Tuhan. Maka seharusnya hal yang pertama yang penting yang harus kita lakukan, beri diri kita untuk dididik dan diatur oleh Tuhan. Memang saudaraku, dididik, diatur oleh Tuhan itu tidak enak. Kita merasa tidak bebas. Waduh, tidak enak Pak. Ya, semestinya kan saya bisa menentukan untuk diri saya sendiri apa yang harus saya lakukan, keputusan apa yang harus saya buat untuk diri saya. Ya saya sendiri yang menentukan Pak. Tapi ini sekarang saya harus siap untuk dididik oleh Tuhan. Saya harus siap untuk diatur oleh Tuhan. Waduh Pak, tidak bebas, terkekang, banyak larangan, banyak aturan, tidak enak Pak. Memang ya, dididik itu tidak enak, diatur itu tidak enak. Ya, mari kita lihat satu ayat ya, di firman Tuhan Ibrani 12 ayat yang ke-11. Kitab Ibrani pasal 12 di ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran, kata ganjaran dalam terjemahan lain itu dikatakan tiap-tiap didikan. Ya. Memang tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap didikan pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Stop dulu ya, nanti kita lanjut kalimat berikut. Didikan pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ini yang kita katakan. Jadi dididik Tuhan itu tidak enak, tidak enak. Jangan saudara pikir kalau dididik itu sesuatu yang menyenangkan, fun. Oh tidak. Dididik itu Alkitab berkata itu sesuatu yang tidak enak, tidak mendatangkan sukacita. Itu berarti tidak menyenangkan, tapi duka cita. Aduh, kok rasanya begini ya? Aduh, kok sakit ya? Lanjut kalimat berikut. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Kata ia di sini bicara tentang didikan Tuhan. Jadi awal pada waktu didikan Tuhan diberikan itu tidak enak, duka cita, tidak menyenangkan. Tetapi kemudian itu maksudnya kelak, setelah beberapa waktu kemudian ya, didikan Tuhan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Saudara, memang dididik itu tidak enak, ya, anak-anak saja kalau dididik di sekolah ya, mendapat banyak didikan ya, ada aturan-aturan yang dibuat sekolah, di rumah ada didikan, ada aturan-aturan yang dibuat oleh orang tua. Ya saya percaya sebagai anak pasti rasanya, aduh, kok rasanya saya tidak bisa bebas. Betul ya? Dulu waktu Bapak Ibu masih menjadi anak-anak kira-kira begitu ya. Saya juga pernah rasakan begitu, apalagi ayah saya itu keras. Ya, ayah saya itu keras, jadi saya merasa waktu itu aduh, rasanya kok tidak enak, dikekang, banyak aturan, ya, tidak boleh begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, aduh, tidak enak. Tetapi kemudian setelah saya bertumbuh, saya menuju ke dewasa, saya jadi ngerti, oh ternyata didikan itu punya manfaat buat saya. Saya jadi tidak bertindak gegabah. Ya, saya kalau melangkah, saya berpikir, saya berdoa, saya menimbang. Sehingga terkesan bagi banyak orang, wah Pak Gembala kalau melangkah ini lamban banget gitu ya. Kalau diibaratkan seperti binatang itu seperti kayak kura-kura. Saya kalau kura-kura kan jalan gini gitu ya. Wah itu ya. Karena saya memang dididik seperti itu. Kalau mau melangkah itu tidak boleh terburu-buru. Dipikirkan baik-baik, dipertimbangkan, dan tentunya harus didoakan. Karena itulah itu terbawa dalam diri saya sampai hari ini, ya. Saya jadi ngerti, oh, saya lihat ada banyak orang yang gampang mengambil langkah, gampang membuat keputusan, akhirnya mengalami banyak masalah yang seharusnya tidak terjadi dalam hidup mereka. Mengapa? Karena terburu-buru membuat keputusan.
Sementara saya terhindar, saudara. Karena apa? Saya dididik untuk hati-hati, untuk tidak gegabah, tidak terburu-buru, tidak sembrono. Saya jadi ngerti, oh manfaatnya seperti ini. Sama, saudara dididik Tuhan. Kita semua dididik Tuhan itu rasanya tidak enak, saudara. Ya melalui banyak hal Tuhan mendidik kita. Melalui masalah, tantangan, kesulitan, Tuhan mendidik kita. Ya, tidak enak, tidak sukacita. Tetapi itu mendatangkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ya, nah jadi hal yang pertama, jika kita menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, maka kita akan memberi diri kita untuk dididik dan diatur oleh Tuhan. Ketika dididik dan diatur oleh Tuhan, maka manusia lama kita, kedagingan kita, keinginan diri kita pribadi itu harus siap untuk disalibkan. Disalibkan itu maksudnya disangkal, dilawan, bahkan dimatikan. Mari lihat ayatnya, Galatia 5. Galatia 5 di ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, jadi miliknya Tuhan, Tuhan Yesus jadi pemilik hidup kita, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas ayat ini berkata kalau kita sadar kita itu miliknya Tuhan Yesus, pemilik hidup kita adalah Tuhan Yesus, maka kita harus menyangkal diri, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ya, jadi ini memang bukan hal yang mudah, ini hal yang berat. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memberi diri kita, ya, cepat atau lambat akhirnya kita akan bisa menikmati irama hidup di dalam didikan Tuhan, irama hidup di dalam pengaturan Tuhan itu seperti apa. Kita akan bisa menikmatinya. Dan akhirnya kita akan melihat sebuah bukti bahwa inilah hidup yang berkualitas. Ya, hidup yang berkualitas bagi anak Tuhan adalah ketika umat Tuhan dididik, dilatih, diproses, didewasakan ya oleh Tuhan, ya, bahkan diatur, dibimbing sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, ini yang pertama. Ya, jadi jikalau kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, Kristus sudah mati menebus kita, hidup kita miliknya Tuhan, maka hal yang pertama, jika kita sadar hidup kita milik Tuhan, kita akan memberi diri kita. Ketika Tuhan mendidik kita, ya, ketika Tuhan mengatur kita, kita akan berkata, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, itu Maria waktu mendapat pemberitahuan bahwa engkau akan mengandung, ya, biasanya disampaikan waktu Natal, kau akan mengandung. Wah, Maria pertama kali kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku ini belum bersuami. Pasti sudah bagi seorang wanita belum punya suami tiba-tiba mengandung. Waduh, apa kata orang? Bagaimana keadaanku? Aku hamil sebelum punya suami. Apa kata orang? Apa kata keluargaku? Aib. Ya, Maria kaget dapat pemberitahuan itu. Tapi malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan yang ada dalam kandunganmu itu adalah Mesias Juru Selamat yang akan menyelamatkan dunia. Setelah Maria dapat mengerti hal itu, Maria berkata, jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Ya, kelihatannya gampang, Zabu, ya. Itu kan pujiannya ada, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Nyanyinya gampang, Zabu, ya. Ngomongnya gampang, prakteknya berjuang. Betul, saya juga suatu sama. Prakteknya berjuang karena jadi seperti yang Tuhan mau. Waduh, tidak main-main. Tuhan mau supaya kita mengampuni. Nah, berat, waduh, disakiti kan. Tuhan mau untuk kita, wah, banyak hal ya yang Tuhan mau di Alkitab, ya. Waduh, berat, Pak. Tapi ya ini siap untuk dididik, siap untuk diatur Tuhan, karena kita sadar hidup kita adalah milik Tuhan. Yang kedua,
Jikalau kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, maka yang kedua, kita akan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan separuh, tetapi sepenuhnya harapan kita tertuju kepada Tuhan. Ada banyak umat Tuhan kadang-kadang menaruh harapannya kepada yang lain. Ada yang menaruh harapan kepada uang. Memang uang kita butuhkan suatu ketika kita hidup di dunia ini. Tapi uang itu bukan segala-galanya. Ada yang mungkin menaruh harapan pada kekuasaan. Ada lagi yang menaruh harapan kepada manusia supaya bisa punya koneksi. Memang itu semua perlu, ya. Saya tidak katakan itu tidak penting, ya. Itu tidak perlu, tidak. Tapi itu bukan segala-galanya. Seharusnya pengharapan kita yang paling utama kita taruh kepada Tuhan. Kita letakkan kepada Tuhan. Kita sandarkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita bisa menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran, ketakutan. Mengapa? Banyak umat Tuhan kadang-kadang dalam hidupnya ada muncul kekhawatiran, ketakutan, dan akhirnya dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Waduh, bagaimana hidupku? Bagaimana masa depanku? Bagaimana? Wah, dan selanjutnya. Ya, dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Mengapa? Karena mereka tidak menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Mazmur 94 mencatat, mari kita buka Mazmur 94 di ayat yang ke-14. Mazmur 94 di ayat yang ke-14 berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Perhatikan kalimat berikut. Dan miliknya sendiri. Siapa miliknya itu? Kita. Saudara bisa ganti dengan kata yang lebih private, saya, gitu ya. Dan miliknya sendiri, saya tidak akan ditinggalkannya. Yang setuju berkata, nah, ini janji Tuhan. Miliknya Tuhan itu kita. Lebih private, lebih pribadi, kita ngomong saya, ya. Kita, saya tidak akan ditinggalkan Tuhan. Yesaya mencatat, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau ibu-ibu ditanya yang ada di ruangan ini, bisa nggak ibu-ibu melupakan anaknya? Pasti saya percaya ibu-ibu akan berkata, oh tidak mungkin Pak, saya lupa sama anak saya, tidak mungkin. Bahkan meskipun anak saya berada di tempat yang jauh, saya tetap ingat Pak. Ya. Sekarang kan makin canggih, ya, bisa video call, ya. Walaupun tempat jauh bisa video call, tetap ingat Pak. Wah, saben hari saya video call sama anak saya. Saya tanya gimana kabarnya, saya lihat wajahnya yang melalui video call itu. Ya, walaupun jauh Pak, tetap saya ingat. Apalagi kalau dekat, so pasti ingat. Ya, bahkan ada orang tua yang siap berkorban buat anaknya. Ya, kadang-kala ketika hidup pas-pasan, mungkin makannya pas-pasan juga. Kadang orang tua kasih lauk yang lebih bergizi kepada anaknya dibanding kepada untuk dirinya. Betul ya? Biasanya kan begitu, so. Itu pengorbanan kasih orang tua kepada anak-anak. Karena itu sewajarnya lah firman Tuhan berkata, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Supaya apa? Engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kalau anak-anak mau bahagia, mau panjang umur, diberkati Tuhan, hormati, taati orang tua di dalam Tuhan. Ya, karena mereka adalah wakil Tuhan, Tuhan anak-anak. Ya, anak-anak hadir ke dunia ini tidak tiba-tiba muncul suatu sulapan bim sana bim, lu muncul bayi. Enggak, so. Itu proses di mana? Dalam kandungan ibu. Ya, jadi karena itulah ya orang tua wakil Tuhan untuk menghadirkan anak-anak, untuk menjaga, merawat, mendidik, mendewasakan anak-anak di dalam iman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi generasi ilahi yang memuliakan Tuhan. Oke, nah kita kembali. Kalau orang tua yang punya tanggung jawab dan mengerti, dia tidak mungkin melupakan anaknya. Tapi Alkitab berkata, seorang perempuan bisa melupakan anaknya. Bisa. Dan itu terjadi. Mungkin Bapak Saudara pernah melihat ya, pernah mendengar berita. Ya, tiba-tiba ada seorang bayi yang diletakkan di tempat sampah.
Pernah kan dengar berita begitu? Ya, diletakkan di depan pintu pagar. Mungkin karena alasan-alasan tertentu. Ya, mungkin mamanya ini tidak siap punya anak, ya, atau mungkin hal-hal yang lain saya tidak perlu ceritakan. Tapi yang pasti pernah terjadi. Seorang ibu meninggalkan anaknya, melupakan anaknya. Ayo kita lihat firman Tuhan berkata begitu ya. Yesaya 49 Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Ini sebuah kalimat tanya. Jawaban ada di kalimat berikut. Sekalipun dia melupakannya. Kata dia ini ibu, orang tua perempuan yang hamil si anak, itu bisa melupakan. Karena itu Alkitab berkata, sekalipun ibu melupakannya, aku huruf besar Tuhan tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Ya, begitu besar ya Tuhan mengingat kita, tidak melupakan kita, sampai diibaratkan seperti Tuhan itu melukis di telapak tangan. Zaman dulu belum ada handphone, so kalau sekarang ada hal yang penting sudah langsung buka handphone, langsung note gitu ya. Atau hal yang penting mungkin sudah lihat, wah langsung difoto, jepret, capture screen dan sebagainya. Zaman dulu belum ada handphone, so kadang kita nggak bawa kertas, mau cari kertas, cari bolpen nggak ada, ya wah. Ya, atau mungkin ada bolpen tapi nggak ada kertas. Apa yang dilakukan? Ditulislah di telapak tangan kita. So. Hal yang penting zaman dulu so, ya. Kalau zaman sekarang nggak ada so. Tapi zaman dulu so, saya sering lihat orang-orang ini tangannya banyak tulisan so, ya. Sampai juga kadang-kadang anak sekolah tangannya juga banyak tulisan so. Karena apa? Tulis kecil-kecil. Ada yang nulis di telapak tangan, ya. Ada yang nulis di paha, atau macam-macam so, ya. Akalnya anak-anak itu banyak, ya. Ini gambaran ya, bahwa Tuhan itu tidak melupakan kita. Sampai dilukiskan kita itu ada di telapak tangan. Begitu besar perhatian Tuhan terhadap kita. Ya, Lukas 12 kita lihat sebentar sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Lukas 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit yang harganya murah itu ternyata tidak dilupakan Tuhan. Seekor pun tidak dilupakan. Lanjut kalimat berikut. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Seekor burung pipit saja dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak lupakan. Seekor saja tidak dilupakan. Kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit. Berarti saya berani memastikan Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Seekor burung pipit saja tidak dilupakan. Kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit. Berarti 100%. Bahkan kalau ada 1000%. Tapi tidak ada ya, 1000% itu keliru. 100% Tuhan pasti tidak akan melupakan kita. Ya, itu janji Tuhan. Sampai rambut kepala terhitung. Ini ungkapan ya, jangan saudara pikir, oh saban hari Tuhan ngitungi rambut kita. Ya, pengangguran ya. Bukan, ini ungkapan ya, sebuah ungkapan, sebuah pepatah yang menggambarkan begitu besar perhatian Tuhan kepada kita sampai rambut kepala kita itu terhitung. Saudara ada yang pernah hitung rambutnya? Jangan lagi rambut yang di kepala, rambut yang rontok aja sudah tidak pernah hitung kok. Iya kan, kalau saudara habis keramas ini, ada saudara pernah habis keramas, rambutnya jatuh di lantai kamar mandi, lalu saudara ambil saudara itu cici luru telu, aduh pengangguran saudaraku ya. Rambut jatuh rontok aja nggak dihitung, apalagi rambut di kepala. Ya apa ngitungnya so? Aduh, tidak bisa. Jadi Tuhan memperhatikan, mempedulikan kita lebih daripada kita mempedulikan dan memperhatikan diri kita sendiri.
Betapa besar kepedulian, perhatian Tuhan kepada kita. Karena itu seharusnya kita tidak perlu khawatir. Ya, betul lah Matius pasal 6 berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, hendak kau pakai. Lihatlah burung-burung di udara, lihatlah bunga bakung di padang. Semua itu Tuhan pelihara, apalagi engkau. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, ayat penutup yang terakhir. Kita baca Yesaya pasal 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat pertama sampai 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Hai Yakub itu maksudnya Israel. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku. Perhatikan kalimat berikut. Engkau ini kepunyaanku. Yakub, Israel itu miliknya Tuhan. Bapak ibu saudara saya adalah Israel rohani. Kita ini juga adalah miliknya Tuhan. Apa janji Tuhan? Lihat kalimat berikut. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ini dibuktikan. Waktu Israel menyeberang musuh, ya, dikejar oleh Mesir, pasukan Mesir maksudnya ya. Wah, bingung. Ini Musa dan Israel bingung gimana nih? Tuhan bilang kepada Musa, ya, angkatlah tongkatmu. Dan ketika Musa mengangkat tongkatnya mengarahkan ke laut, itu air laut bisa terbelah. Wah, penyertaan Tuhan luar biasa. Israel bisa berjalan melewati tengah laut yang kering. Air itu menyibak ke kanan ke kiri bagaikan seperti dinding. Tidak masuk akal. Tapi itu terjadi karena Tuhan kita maha kuasa. Seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Nah, itu terjadi. Wah, Israel bisa menyeberang. Penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai Israel. Mereka bisa menyeberang dengan selamat. Tetapi apa yang terjadi dengan orang Mesir? Ketika orang Mesir melihat Israel bisa menyeberang dengan selamat, mereka cepat-cepat menyusul. Mereka juga ikut masuk ke lautan yang sudah jadi kering. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang terjadi? Lautan yang kering itu tiba-tiba jatuh menimpa orang Mesir yang lagi berada di tengah-tengah. Yang tadinya kering itu ditimpa air laut. Sudah bayangkan, ditimpa air laut segitu banyaknya. Ya, saya pernah dulu waktu remaja main di wisata air. Nah, wisata air itu ada wahana permainan itu ada ember. Ember yang kalau sudah penuh tiba-tiba embernya itu bisa biur gitu. Itu mungkin cuma berapa ya? Ya, mungkin saya nggak tahu ya berapa puluh atau berapa ratus liter. Itu baru ditimpa air sekian ratus itu sekian ratus itu sudah rasanya kita yang di bawah itu kelagapan ya. Nah, ini bayangkan ditimpa air laut yang begitu tidak tahu ya, bukan cuma ribu atau puluhan ribu liter ya, tidak tahu berapa banyak piur sehingga Alkitab mencatat semua orang Mesir itu mati. Penyertaan Tuhan yang sempurna luar biasa. Jalan Tuhan dinyatakan, Israel menempuh jalan Tuhan. Karena Israel adalah milik Tuhan, selamat. Tapi orang fasik menempuh jalan Tuhan, mati. Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya ini adalah umat Tuhan, miliknya Tuhan. Kita mau ada di jalan Tuhan. Ya, wah luar biasa. Kita akan lihat keselamatan, kita akan lihat hal-hal yang indah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lanjut, ya kalimat berikut. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Melalui sungai, tapi tidak akan dihanyutkan. Seperti pada zamannya Yosua menyeberang melalui sungai Yordan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Siapakah kisah itu? Sadrak Mesah Abednego. Terbukti. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan atas umatnya, atas miliknya, sehingga ketika melewati hal-hal yang membahayakan, bukan sengaja membawa diri ke bahaya, bukan, itu namanya mencobai Tuhan, bukan, tetapi tiba-tiba ada bahaya menghadang,
penyertaan Tuhan, karena kita ini adalah milik Tuhan, kita itu bisa melihat perkara yang luar biasa, diluputkan, dibelokkan, diselamatkan, seperti yang terjadi atas bangsa Israel, seperti yang terjadi atas Sadra, Mesa, Abednego, dan banyak. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di ruang ini tentu pernah mengalaminya. Keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita luar biasa. Mengapa? Karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya, jadi karena itu mari sekarang jangan lagi biarkan hati pikiran kita dikuasai ketakutan, kekhawatiran akan apa yang akan kita makan, akan apa yang akan kita pakai, akan bagaimana masa depan saya. Jangan lagi khawatir. Kalau kita mau berada dalam didikan dan aturan Tuhan, saya pastikan Tuhan akan menjamin hidup kita. Tuhan akan pelihara hidup kita, sebab Dia, Tuhan yang kita sembah, adalah Allah yang bertanggung jawab di atas kita. Amin. Mari sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Silakan berani kembali maju ke depan. Lewat pujian ini kita katakan, dalam tangan-Mu akan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu usahakan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kami percaya kemenangan Kau setia. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semuanya terjadi dalam hidupku. Semuanya akan terjadi. Coba Tuhan katakan di dalam tangan.
bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Betapa hati kami bersuka, jiwa kami bermegah karena Engkau Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi, tetap kami percaya Engkau setia. Tak pernah Engkau biarkan dan tinggalkan kami. Bahkan tak pernah ada satupun pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Itulah janji-Mu Tuhan. Dan kami pegang, kami percaya akan janji-Mu. Karena malam ini Tuhan lewat firman kebenaran yang telah kami terima, menyadarkan setiap kami adalah milik Tuhan. Hidup kami bukan milik kami sendiri. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus, menggantikan segala hukuman kebinasaan kami. Sehingga hidup kami dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pemilik hidup kami. Karena Tuhan, kami mau belajar untuk memberi diri kami, dididik, diproses, diatur oleh Tuhan. Memang dididik dan diatur Tuhan itu bukanlah hal yang menyenangkan secara daging. Tetapi ketika kami mau memberi diri kami untuk dididik, dibentuk, diproses dan diatur Tuhan, maka akhirnya kami akan bisa melihat dan menikmati hal yang indah. Proses demi proses mendewasakan dan mengubah hidup kami menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Dan akhirnya ketika kami berkenan di hati Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan berkat buat kami. Karena kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Janji Tuhan, kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan ketika melewati tantangan, masalah, pergumulan, pencobaan, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya, seperti yang dialami bangsa Israel, seperti yang dialami Sadra, Mesa, Abednego. Itu Tuhan akan kami alami bagi setiap kami umat-umat Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani,
persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, untuk Pak Gunadi yang sakit, dan teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Biarlah kuasa Tuhan ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah malam ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekali-sekali. Haleluya.